Mobil hitam mewah itu melambat dan terparkir apik di garasi milik kediaman Adirga. Dari dalam mobil tersebut terlihat Alex masih terduduk di kursi kemudi. Raut wajahnya sudah tertekuk muram seiring helaan napas panjang terus keluar dari mulutnya. Perasaan Alex begitu kacau campur aduk tak karuan. Entah kenapa dia merasa sangat kesal, marah mengingat pertemuannya dengan si Frans di rumah sakit. Dan pembicaraannya yang terus terkilas jelas juga terngiang di telinga. Flashback on. Setelah kepergian Rika, tanpa memberi napas lagi, Frans langsung menyerang Alex dengan tatapan tajam penuh permusuhan dan berkata memperingati. Aku tidak akan basa-basi lagi. Jauhi Riri. Dia bukan Nikamala. Jangan muncul di hadapannya lagi. Jika aku melihat kau muncul di hadapannya sekali lagi, saat itu kau tidak akan bisa bertemu dengan dia selamanya. Apa ini? Apa kau sedang mengancamku? Ya, anggap saja begitu. Alex pun tak kalah menatap sengit dan menggenggam jemari tangannya menahan emosi yang sedang bergejolak dalam dada. Kau tidak berhak menentukan hidup dia, Frans. Kau yang tidak berhak mengeluarkan suara sedikit pun di sini. Kau bukan siapa-siapa bagi dia. Aku lebih tahu yang terbaik untuknya. Jangan melangkahi batasmu yang sebagai orang asing, Lex. Kau kira aku akan menuruti perkataan sainganku? Ingat, Frans, dipanggil kakak bukan berarti kau paling dekat dengannya. Karena faktanya, kau juga orang asing yang sama-sama menginginkan dia. Ucap Alex berhasil menekan kembali. Geraham Frans mengkerat geram mencoba menahan amarah dalam diri. Tapi aku berbeda. Aku tidak pernah melihat Riri sebagai Nikamala. Jika kau masih melihat dia sebagai Nikamalamu, jangan harap kau bisa bertemu lagi dengannya. Kemudian Frans bangkit dari duduknya sambil meletakkan setumpuk uang kertas ratusan ribu ke atas meja. Lalu dia beranjak pergi meninggalkan Alex yang termangu diam. Flashback off. Kejadian itu terus terkilas dan terngiang di kepala Alex membuat perasaannya benar-benar sangat kacau balau. Sampai-sampai dia memukul-mukul setir mobil secara kasar. Tangannya terkepal kuat meluapkan emosi yang sedang membuncah dalam dada. Sial, Frans, sialan kau. Umpatan Alex diakhiri hembusan napas kasar. Dia mengusap wajah dan menyugar rambut secara kasar. Beraninya dia berkata setepat itu. Sialan, ada apa denganku? Kenapa aku bisa sekacau ini? Gumaman dia seiring wajahnya tertunduk sehingga keningnya menempel ke setir mobil. Dia sangat frustasi mengatasi perasaannya yang sedang bergejolak tak karuan. Apa benar aku melihat Rikanza sebagai Nikamala? Apa perasaan ketertarikan yang selama aku rasa terhadapnya ini adalah ketertarikan karena melihat Nikamala dalam dirinya? Sialan. Dia kembali memukul-mukul setir mobil menumpahkan kekesalan. Tidak, ini berbeda. Pasti berbeda. Sialan kau, Frans. Suara ketukan dari jendela kaca mobil sontak membuat Alex tersadar. Segera dia menegakkan kepala dan menoleh ke arah kaca yang diketuk. Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Tanya seorang pria berseragam serba hitam dengan atribut lengkap sebagai petugas keamanan kediaman Adirga. Deman pelan Alex menghembuskan napas panjang untuk menekan perasaannya. Dia memasang wajah tenang dan tegas seperti biasanya, lalu melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuhnya itu, dan dia keluar dari mobil. Kau cukup berani mengganggu tuanmu ya? Ucapnya sambil melemparkan kunci mobil yang langsung ditangkap oleh si penjaga keamanan tersebut. Maafkan saya tuan muda, saya hanya takut Anda kenapa-napa karena begitu lama di dalam mobil. Pria itu menundukkan kepala takut. Lain kali perhatikan lagi tindakanmu. Itu pun kalau kau masih ingin bekerja di sini. Peringatan Alex lalu melangkah pergi. Baik tuan muda, saya akan mengingatnya. Si bapak keamanan itu masih menundukkan kepala sampai badannya sedikit membungkuk. Dan setelah udara penekanan di sekitar mulai memudar, Pak Sapa memberanikan diri mengangkat pandangan menatap punggung tegap Alex yang mulai menjauh. Ada apa ya? Suasana hati tuan muda kembali seperti dulu lagi. Apa yang terjadi ya padanya?
Sementara di rumah sakit tempat gadis bidan itu bekerja, pukul 2 malam lewat 17 menitan, Rika baru saja keluar dari ruangan bersalin usai menyelesaikan tugasnya membantu persalinan si pasien. Dan baru juga kaki dia menapaki lantai luar. "Riri," seseorang dari arah samping memanggil namanya. Sontak Rika menoleh ke arah suara. "Kakak?" Kaget dia dan berjalan menghampiri pria yang terduduk di kursi tunggu. "Kakak kok nungguin aku di sini? Kenapa nggak pulang sih? Aku kan sudah bilang mau lembur." Corocosan Rika sambil mengambil duduk di kursi sebelah Frans yang kosong. Pria itu mengulas senyuman hangat khasnya, seraya mengangkat tangan dan mengusap puncuk kepala Rika. "Aku hanya ingin menunggumu, dan kebetulan pekerjaanku sudah selesai." "Apa sekarang pekerjaanmu sudah selesai?" "Sudah sih, ini pasien terakhir yang kutangani." Tangan Frans turun beralih mengusap pipi putih mulus gadis tersebut. "Kau pasti kelelahan, wajahmu sampai pucat begini." "Oh, ya kalau dibilang capek juga emang iya sih, namanya juga kerja pakai tenaga." Tapi rasa lelahku langsung hilang saat melihat hasil kerjaku yang bisa menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Ucap Rika tersenyum senang. "Baiklah, sekarang kita pulang. Kau butuh istirahat." Frans kembali mengusap puncuk kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang. "Kalau begitu aku ambil dulu barang-barangku ya," kata Rika yang dimanggutin oleh Frans. Lalu gadis itu pun beranjak pergi menuju ruangan bekerja medis di mana tas, ponsel, dan blazernya berada. Beberapa saat kemudian, Rika telah kembali menghampiri Frans yang masih terduduk di tempatnya. "Ayo kak." Frans beranjak berdiri, kemudian mereka berdua pun berjalan saling berdampingan di lorong panjang rumah sakit menuju pintu keluar. Rika sudah menguap merasakan kantuk membuat Frans yang melihatnya tersenyum. "Ngantuk ya?" Kepala Rika manggut-manggut kecil sembari mengucek mata yang sudah sayu, dan kembali dia menguap. "Ngantuk banget." Frans merangkul bahu gadis cantik tersebut dan memberi usapan pelan di kepala. "Kau bisa tidur di mobil nanti." Syukurlah Kak Frans tidak menyinggung soal hubunganku dengan si tuan sekretaris. Ya, meskipun aku juga sangat penasaran hubungan mereka, batin Rika merasa lega. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun telah memasuki mobil. Dan benar saja begitu terduduk, Rika langsung memejamkan mata oleh saking lelahnya dan ngantuknya yang sudah tak tertahan. Frans yang melihat itu mengulas senyuman. Dia menarik seatbelt di kursi Rika, lalu melingkarkannya ke tubuh gadis itu. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu diambil oleh dia. Riri, kau milikku, hanya milikku." Gumam dia dalam hati, lalu pandangannya melirik ke bawah pada tas yang ada di atas pangkuan Rika. Dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian, Frans mengambil tas tersebut dan membuka isinya. Dia merogoh mengambil ponsel yang ada di dalam tas itu, dan sejenak dia menonaktifkan ponsel tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja miliknya sendiri. Dengan ini, mereka tidak akan bisa berhubungan lagi. Barulah Frans mulai menyalakan mesin mobil dan melajukan mobil itu ke jalanan besar yang tampak lengang karena mungkin hari telah gelap malam jadi jarang oleh kendaraan.